Suara itu adalah Ciel. Suara itu berkata, "Saya bisa memberikan lebih banyak kekuatan yang Anda inginkan." Valkyrie pun menjawab, "Kau akan memberikanku lebih banyak kekuatan, ha? Apakah kau bisa membebaskanku dari situasi ini?" Suara itu pun menjawab, "Mungkin, tapi saya bisa menjamin hal itu." Tanpa pikir panjang, Valkyrie pun menerima tawaran dari suara misterius tersebut. Valkyrie tidak peduli siapa suara itu. Bagi Valkyrie, kini yang terpenting adalah dia nggak mau terlihat bodoh di depan Veldora. Setelah itu, suara aneh itu mengumumkan telah dikonfirmasi nama individu Valkyrie si janda kembang yang memiliki skill ultimate Charity King Raguel kini telah berevolusi menjadi skill ultimate Flame God Tujega. Dalam sekejap, Valkyrie merasakan jika dia telah bisa menggerakkan tubuhnya dengan bebas. Bahkan banyak energi mulai mengalir di tubuhnya. Hal ini tentu saja membuat Valkyrie bingung dan heran. Siapa sebenarnya yang telah membantunya untuk berevolusi? Karena nggak sembarangan orang bisa mengevolusikan True Dragon. Suara dalam hati Valkyrie berkata, "Mungkinkah lendir itu? Kenapa lendir itu bisa melakukan hal yang hanya bisa dilakukan Veldanava? Rimuru, siapa kau sebenarnya?" Valkyrie mulai ketakutan. Bagi Valkyrie, di balik lucunya dan keimutan Rimuru, ada kekuatan yang sangat mengerikan. Yari-yari. Saat memikirkan lebih dalam tentang Rimuru, semakin besar pula ketakutan Valkyrie. Namun bagi Valkyrie, ini bukan saatnya melamun, karena yang lebih penting dari itu semua adalah memberikan pelajaran pada musuhnya. Valkyrie yang tadinya ketakutan karena Rimuru, kini menjadi lebih tenang saat dia menatap Lucia. Bahkan Valkyrie menganggap Lucia kini hanyalah seseorang yang lebih lemah dari dirinya. Hal itu dikarenakan setelah dievolusikan Ciel, kemampuan Valkyrie meningkat dengan pesat. Di satu sisi, Veldora masih tertawa gembira. "Takdir telah membawaku untuk datang ke sini. Meskipun aku tidak tahu apa yang telah terjadi, tapi sudah kuputuskan, aku akan menyelamatkan kakak perempuanku." Veldora merasa lega dan gembira, seperti nggak ada beban hidup. Karena dengan mata kepalanya sendiri, dia melihat kedua kakaknya masih dikendalikan oleh musuh. Yang otomatis Veldora nggak akan dipukul oleh kakak-kakaknya yang psikopat itu, Pak. Dalam benak Veldora, dia sudah merencanakan hal yang sudah dinantikan sepanjang hidupnya, yaitu Veldora akan menyelamatkan kakak-kakaknya, dan nanti kakaknya akan berterima kasih serta meminta maaf, bahkan berjanji untuk tidak menindas Veldora lagi. Di situ Veldora menoleh ke arah Guy, dan Veldora pun berkata, "Wahai Guy Crimson, sepertinya kau berada dalam masalah, tapi kini kau tak perlu khawatir karena aku ada di sini." Guy pun tersenyum dan dia menjawab, "Aku bersyukur ada kau di sini, Veldora. Jujur saja, aku memahami cara kerja dominasi Lucia, tapi tidak mungkin bagiku untuk menonaktifkan dominasi Lucia saat aku lagi bertarung." Veldora pun memahami perkataan Guy. Jika mereka berdua nggak perlu sampai membunuh Valkyrie dan Vel'Zad, cukup hentikan pergerakan mereka dan tinggal menonaktifkan dominasi Lucia. Dengan kerendahan hati, Guy sangat berterima kasih atas bantuan Veldora. Bagi Guy, jika Veldora nggak datang, maka bisa dipastikan dia akan mati melawan 3 wanita psikopat sekaligus. Saat mendengar itu, Veldora pun makin besar kepala, seolah-olah dia adalah pahlawan yang telah lama dinantikan. Di situ Veldora mulai berhenti tertawa dan dia menyuruh Guy melawan Chloe. Sementara Veldora akan mengurus kakak-kakaknya yang psikopat itu, Pak. Veldora melangkah maju menuju Valkyrie dengan senyuman tanpa rasa takut. Lucia yang melihat hal itu langsung berkata, "Valkyrie, bunuh orang bodoh ini." Dan dalam sekejap, Valkyrie meninju pipi Veldora. Seketika pipi Veldora bengkak. Sejenak Veldora melihat senyum kakaknya yang dipenuhi dengan aura mengerikan yang tidak pernah dia lupakan. Veldora yang tadinya percaya diri, kini gemetar ketakutan. Bahkan keringat mengucur deras dari tubuhnya. Nggak lama, Valkyrie membuka mulutnya dan berkata, "Hei Veldora, kau tadi mengatakan akan mengurus kakakmu, ha? Apakah telingaku tidak salah dengar?" Veldora nggak bisa berkata apa-apa, karena ternyata kakaknya yaitu Valkyrie tidak didominasi Lucia, melainkan dia hanya berpura-pura. Saat melihat Veldora yang hanya diam, Valkyrie makin emosi. Valkyrie pun meninju Veldora lagi. Nggak lama setelah itu, Veldora mengeluarkan air matanya. Veldora berkata, "Bagaimana bisa kau bergerak bebas, kakak?
bukankah kau di bawah kendali Lucia? Valkyrie pun menjawab, apakah kau pikir aku akan jatuh pada trik murahan seperti ini? Kau terlalu meremehkanku, Veldora. Veldora kini benar-benar yakin kakaknya telah lepas dari dominasi Lucia. Veldora pun seketika tahu jika Rimuru adalah dalang di balik semua ini. Veldora bisa tahu yang membantu Valkyrie itu Rimuru, karena hanya Rimuru lah yang sanggup melakukan ini semua. Setelah puas meninju Veldora, Valkyrie pun menatap Vel'Zad. Tapi di balik punggung Valkyrie, Veldora sempat meluapkan kekesalannya. Veldora mengatakan, sial, ini seharusnya adalah panggung untukku. Kenapa jadi seperti ini? Saat mendengar ucapan Veldora, sontak saja Valkyrie langsung menoleh ke arahnya. Kau terlalu banyak mengeluh, adik butuhku. Ingat, jangan pernah tunjukkan kebutuhanmu lebih jauh lagi di hadapanku, Veldora. Dan aku akan menyerahkan Chloe padamu. Bukankah dia adalah teman penting Rimuru kan? Oleh karena itu, kau lebih baik tidak kalah saat melawannya. Sedangkan aku akan melawan Vel'Zad Onechan. Veldora awalnya menolak permintaan Valkyrie, tapi saat tahu Valkyrie makin emosi, dalam sekejap Veldora membungkuk hormat dan menaati perintah Valkyrie. Veldora pun mulai melangkah menuju Chloe sambil menggosok-gosok pipinya yang masih merah bekas tinju kakak Valkyrie yang sangat ramah tamah dan baik hati itu, Pak. Di satu sisi, Valkyrie menghampiri Guy. Valkyrie bertanya, apakah Guy bisa menonaktifkan dominasi Lucia pada Vel'Zad apa enggak? Guy menjawab, jika dia bisa melakukan, asalkan ada orang yang bisa menahan gerakan Lucia agar tidak mengganggu ritual sesatnya. Valkyrie pun menyetujui hal itu, bahwa dia akan menahan Vel'Zad, sedangkan Guy akan melakukan ritual transformasi. Saat melihat Valkyrie bisa meloloskan diri dari dominasinya, Lucia sedikit heran sekaligus terkejut. Lucia menyimpulkan jika Valkyrie sudah gak memiliki skill seri malaikat. Walaupun begitu, Lucia tidak ambil pusing. Dia tetap percaya diri karena dia masih memiliki Vel'Zad di sisinya. Dan Lucia juga menganggap bahwa dirinya gak mungkin bisa dikalahkan, di mana Lucia masih memiliki Steel of Guard dan juga dia memiliki keahlian berpedang Chloe. Karena sekarang dia menggunakan tubuh Chloe, jadi Lucia menganggap nggak ada satupun serangan yang bisa melukainya. Dan dia juga bisa melakukan serangan pedang yang nggak bisa diremehkan. Di situ Lucia menyuruh Vel'Zad untuk segera menyerang Valkyrie. Kedua naga sejati itu pun saling berhadapan-hadapan lagi. Nggak lama keduanya bergerak secara bersamaan. Benturan energi antara keduanya menimbulkan gelombang kejut bagaikan nuklir Bang Kim Jong-un. Berbeda dengan pertarungan sebelumnya, kini Valkyrie sudah seperti penjelmaan dewa api yang bisa membakar siapapun. Bagi Valkyrie, kemampuan Vel'Zad masih berada di bawahnya. Di lain cerita, Veldora menuju Lucia yang lagi menggunakan tubuh Chloe. Saat berada tepat di depan Chloe, Veldora menyadari jika dia nggak memiliki pedang. Bagi Veldora, sangat tidak mungkin untuknya menang melawan Chloe yang ahli dalam menggunakan pedang. Di tengah kegelisahan itu, Veldora pengen mundur, tapi takut dimarahi kakak Valkyrie. Veldora bingung harus melakukan apa, tapi nggak lama, Guy melemparkan pedangnya ke arah Veldora. Veldora pun berbalik, dan dia melihat ada seorang wanita yang sangat cantik. Wanita itu berkata, gunakan pedang itu untuk melawannya, Veldora. Namun di situ, Veldora tidak mengenali wanita itu. Di depan mata Veldora hanya ada seorang cewek berambut merah, pantat bulat dengan pinggang yang kurus. Secara singkatnya, ini cewek badannya ideal, Pak. Sangat SNI untuk bacol Anda. Bercanda, Pak. Oke, balik lagi ke ceritanya. Veldora bertanya kepada wanita itu, siapa kau ini, Nona? Wanita itu pun menjawab, kau tidak mengenaliku, Veldora. Aku Guy Crimson. Guy tidak peduli dengan jenis kelamin. Bagi Guy, yang lebih penting adalah kegunaan itu sendiri. Berbeda dengan bentuk laki-lakinya yang Guy gunakan untuk bertarung, sedangkan bentuk perempuan Guy gunakan untuk hal di luar pertempuran. Veldora pun kini mengambil pedang yang baru saja Guy lemparkan. Baiklah kalau begitu, aku akan menggunakan pedang ini, Guy. Guy pun menjawab, aku tidak akan memaafkanmu jika kau kalah saat menggunakan pedangku, Veldora. Kini Veldora kembali pada kepercayaan dirinya. Veldora yakin bahwa dia nggak mungkin bisa dikalahkan. Guy pun menatap Vel'Zad, dan dia mulai berkonsentrasi. Good speed operation. Guy dengan semangat melakukan penyelaman spiritual ke arah Vel'Zad. Sedangkan setelah pertemuan singkat itu, Valkyrie terkejut dengan perkembangan adiknya yang sangat pesat. Vel'Zad bahagia karena adiknya kini lebih kuat dari sebelumnya dalam waktu sesingkat ini. Tapi di satu sisi Vel'Zad juga emosi
Karena dengan berkembangnya Felgreen, hal ini membuat Vel'Zad semakin sulit untuk menyingkirkan Felgreen. Suara dalam hati Vel'Zad berkata, "Baiklah Felgreen, aku kini mengakuimu sebagai musuhku." Setelah Vel'Zad mengakui Felgreen, dia memutuskan untuk mengaktifkan skill ultimate Envy Lord Leviathan. Awalnya, skill ultimate ini sengaja Vel'Zad simpan dan dia gunakan hanya untuk melawan Guy. Tapi Vel'Zad sudah nggak bisa berpikir jernih lagi. Dia menganggap Felgreen harus segera disingkirkan dari hadapannya. Sementara di satu sisi, Felgreen merasa saat dia memiliki skill ultimate terbaru yaitu Flame God Sovereign 2 juga. Felgreen makin merasakan energi mengalir deras di tubuhnya. Dan gak lama Felgreen menyadari jika energinya terus mengalir karena ada sebuah koridor jiwa yang terhubung dengannya. Dan koridor jiwa itu terhubung terus-menerus dengan Rimuru. Sebanyak apapun Felgreen memerlukan energi, maka dalam sekejap tubuhnya langsung terisi full energi. Bahkan Felgreen menganggap dirinya gak mungkin kalah jika kondisinya seperti ini. Di saat yang sama pula, Felgreen terkejut melihat ekspresi Vel'Zad yang telah berubah. Felgreen mulai waspada melihat apa yang akan dilakukan Vel'Zad. Vel'Zad pun mulai mengumpulkan energi dan dia mengaktifkan kartu asnya yaitu skill ultimate yang telah dia sembunyikan. Vel'Zad pun menggabungkan skill ultimate yang dulu dengan yang baru. Dalam sekejap Vel'Zad melepaskan serangan itu. Serangan yang datang secara tiba-tiba membuat Felgreen kaget. Felgreen pun langsung mempercepat pengumpulan energi, akselerasi kardinal. Felgreen pun mencoba menangkis serangan tersebut. Alhasil, benturan itu membuat gempa bumi yang sangat hebat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa subscribe biar channel ini makin berkembang. Saya Dio dari channel Si Kindle. Pamit. Bye bye.